Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Dwi Astuti dari instalasi hemodialisa. Di sini saya akan membacakan diagnosa tentang hipervolemi. Adapun definisi tentang hipervolemi yaitu peningkatan volume cairan intravaskuler, interstisial, dan intraseluler. Kemudian penyebab dari hipervolemi yaitu yang pertama, gangguan mekanisme regulasi, kelebihan asupan cairan, kelebihan asupan natrium, gangguan aliran balik vena, dan efek agen farmakologis misalnya kortikosteroid. Selanjutnya gejala dan tanda mayor secara subjektif yaitu yang pertama ortopne, kemudian dyspne, dan paroksismal nokturnal dyspne atau PND. Kemudian gejala dan tanda mayor secara objektif, diantaranya udim anasarka dan udim perifer. Berat badan meningkat dalam waktu singkat. Kemudian jugular vena pressure atau JVP dan central vena pressure atau CVP meningkat. Dan yang terakhir, refleks hepatojugular positif. Untuk gejala dan tanda minor secara subjektif tidak tersedia. Gejala dan tanda minor secara objektif yaitu yang pertama, distensi vena jugularis, terdengar suara napas tambahan, hepatomegali, kadar Hb atau HT turun, oliguria, dan intake lebih banyak dari output. Adapun kondisi klinis terkait yaitu yang pertama, penyakit ginjal, diantaranya gagal ginjal kronis atau akut, sindrom nefrotik. Selanjutnya, hipoalbumin, gagal jantung kongestif, kelainan hormon, penyakit hati misalnya sirosis, asites, dan kanker hati, penyakit vena perifer misalnya varises vena, trombus vena, dan plebitis, dan yang terakhir imobilitas. Intervensi manajemen hipervolemi, adapun definisinya yaitu mengidentifikasi dan mengelola kelebihan volume cairan intravaskuler dan ekstraseluler serta mencegah terjadinya komplikasi. Untuk tindakannya yaitu diantaranya ada observasi, terapeutik, kolaborasi, dan edukasi. Yang pertama untuk observasinya yaitu periksa dan tanda dan gejala hipervolemi misalnya ortopne, dyspne, udim, JVP atau CVP meningkat, refleks hepatojugular positif, suara napas tambahan. Kemudian identifikasi penyebab hipervolemi, monitor status hemodinamik misalnya frekuensi jantung, tekanan darah, MAP, CVP, PAP, PCWP, CO, CI jika tersedia. Monitor intake dan output cairan. Kemudian monitor tanda hemokonsentrasi, monitor tanda peningkatan tekanan onkotik plasma, monitor kecepatan infus secara ketat, monitor efek samping diuretik. Untuk terapeutiknya yaitu timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama, batasi asupan cairan dan garam, tinggikan kepala tempat tidur 30-40 derajat. Kemudian untuk edukasinya diantaranya yaitu anjurkan melapor jika haluan urin lebih dari 0,5 ml per kilogram per jam dalam 6 jam. Anjurkan melapor jika berat badan bertambah lebih dari 1 kilo dalam sehari. Ajarkan cara mengukur dan mencatat asupan dan haluan cairan. Dan ajarkan cara membatasi cairan. Dan yang terakhir, kolaborasi yaitu kolaborasi pemberian diuretik, kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretik, dan kolaborasi pemberian continuous renal replacement therapy atau CRRT jika perlu. Pemaparan diagnosa tentang hipervolemi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.